Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat pagi soleh dan solehah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Soleh dan solehah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, dan pagi hari ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Tentu kita harus terlebih dahulu tahu apa definisi, apa pengertian, apa makna daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna dibentuk dari kata asma, bentuk jamak dari kata al-ism, yang memiliki arti nama, dan husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah yang berjumlah 99. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Itu tadi tentang pengertian Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya tadi 99. Kemudian pada hari ini kita tidak akan membahas semuanya. Akan ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal kecil atau hal-hal yang tidak kita nampak. Adapun contoh daripada pengamalan Asmaul Husna Al-Alim, pertama yakni rajin belajar. Kedua, tidak berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Itu beberapa contoh daripada pengamalan Asmaul Husna Al-Alim. Rajin belajar, tidak berprasangka buruk pada Allah, merenungi ciptaan Allah, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Selanjutnya ini Asmaul Husna yang kedua, yakni Al-Khabir.
Kata al-khabir berasal dari akar kata khabar dalam bahasa Arab klasik yang berarti mengetahui, sadar makna sejati, memahami kebenaran, dan mengetahui rahasia batin. Jadi Allah melalui Al-Khabir ini maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun sesuatu yang tidak kita ketahui. Adapun makna Asmaul Husna Al-Kabir, pertama, mengetahui segala sesuatu termasuk detail-detailnya. Kemudian Allah selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Yang ketiga, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia termasuk yang tersembunyi. Itu tadi beberapa makna daripada Asmaul Husna Al-Khabir. Kemudian contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama, teliti dalam menyelesaikan tugas. Ini berkaitan dengan siswa-siswi soleh dan solehah juga. Teliti dalam menyelesaikan tugas, mengerjakan soal, dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Yang ketiga, ikhlas berbagi ilmu, pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Yang keempat, belajar mengelola uang jajan. Ini juga berkaitan dengan soleh dan solehah. Belajar mengelola uang jajan, belajar mengelola pengeluaran makan, minum, baik ketika di rumah maupun ketika jajan atau makan minum di sekolah. Ini bisa kita terapkan pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Asmaul Husna As-Sami. As-Sami memiliki arti bahwa Allah maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan atau tidak terdengar sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala juga senantiasa mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya dan menjawab setiap permintaan dari mereka yang benar-benar beriman. Contoh pengamalan Asmaul Husna As-Sami. Ini ada 3. Pertama, menjaga lisan dari perbuatan tercela seperti menggunjing, mengolok-olok, memfitnah, menyebarkan kebencian, dan berbicara kotor. Ini berkaitan dengan lisan. Kedua, mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak boleh kita dengarkan. Ini selanjutnya Asmaul Husna yang keempat yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penglihatan manusia itu terbatas, kita manusia ini bisa melihat hitungan meter. Kalau Allah itu penglihatannya tidak terbatas. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Allah itu maha besar, maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tak tampak, baik yang lembut maupun yang kecil sekalipun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itu pengertian daripada Al-Basir, Allah maha melihat. Adapun contoh dari pengamalan Asmaul Husna Al-Basir, yang pertama,
menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, tidak menggunakan panca indera untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendakinya. Jadi itu tadi pembahasan mengenai Asmaul Husna yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada 4 tadi. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, Allah itu maha segalanya, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Allah itu maha besar. Kita di dunia, kita di bumi ini tidak luput dari pengawasannya, penglihatannya. Maka daripada itu, tentu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya, tentu harus kita terapkan, harus kita lakukan, harus istiqomah dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan banyak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.